10 hari awal ini dengan amal soleh. Ya, 9 hari kita puasa sebentar, rayaan baru hari makan minum, habis hari nahar ayamu tasyrik. Yang kata Rasul, ayamu tasyrik ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan dan minum dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haram puasa. Tanggal 10 haram puasa, 11, 12, 13 haram berpuasa. Itu hari makan minum karena masih boleh berkorban. Yang kuat korban itu memang afdolnya tanggal 10-nya, tapi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Wa ba'd, hadirin sekalian jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Mungkin 2 hari 3 hari lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ini sekarang tepatnya tanggal 28 hari Rabu, Kamis 29. Kalau bulan Dzulqa'dahnya 29 hari, maka Jumat sudah masuk awal Dzulhijjah. Kalau Dzulqa'dahnya 30 hari, ya mungkin awal Dzulhijjahnya hari Sabtu. Jadi kita ini akan memasuki awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah itu termasuk hari-hari yang memiliki kelebihan. Itu musim-musim ketaatan. Di dalam Islam itu ada musim-musim ibadah. Bulan Ramadan, ya kan, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu termasuk musim-musim ibadah, musim-musim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang 10 awal Dzulhijjah itu nanti yang mulainya bisa Jumat atau Sabtu, memang termasuk hari-hari yang Allah lebihkan daripada seluruh hari-hari dalam 1 tahun. Kata para ulama, itu merupakan minhatun rabbaniyah, nikmat pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu musim untuk beribadah, untuk berbekal daripada amal kebaikan. Dan kesempatan yang besar untuk apa? Untuk beramal soleh. Jadi kalau seorang mukmin, seorang muslim mendapati hari-hari itu keutamaannya dan dia habiskan hari-hari itu untuk beribadah, untuk ketaatan, maka insya Allah itu satu keberuntungan yang sangat besar. Nah, amal apa saja yang utama di 10 hari awal Dzulhijjah itu? Ini sebelum bicara hal itu tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah, kita hendaklah tahu 10 awal Dzulhijjah itu datang di musim haji, rukun yang kelima daripada rukun Islam. Dan seorang muslim semuanya berusaha untuk bisa melaksanakan fardu haji walaupun sekali dalam seumur hidup, ya kan, dengan syarat tadi istita'ah, dia ada kemampuan. Sekarang apa makna haji itu? Kata para ulama, haji artinya adalah al-qasdu, bermaksud, menuju. Kalau ada kata-kata hajja ilaina fulan, maksudnya bermaksud kepada kami si fulan. Itu mana haji. Jadi haji maknanya bermaksud atau menuju. Rajulun mahjuj, laki-laki yang dimaksud, yang dituju. Jadi haji ialah bermaksud kepada sesuatu yang diagungkan. Adapun secara istilah, haji itu ialah bermaksud ke tempat yang khusus, yaitu Baitullah Al-Haram dan Arafah, di waktu yang khusus, yaitu bulan-bulan haji, untuk melaksanakan amal-amal yang khusus, yaitu wukuf di Arafah, tawaf, sa'i. Ini menurut jumhur ulama dengan syarat-syarat yang khusus. Itulah haji. Jadi haji adalah bermaksud ke Baitullah Ta'ala dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, syarat-syaratnya pun khusus. Itu haji.
Alhamdulillah sebagian saudara kita sudah berangkat pergi haji, dan kita yang di sini pun insya Allah bisa mendapatkan pahala haji asalkan membantu urusan orang yang haji. Dan Rasul mengatakan man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang menyiapkan keperluannya orang yang pergi berperang, maka dia dianggap berperang. Jadi intinya kalau orang menyiapkan pergi haji, membantu keluarganya, anaknya ditinggal dan sebagainya, maka itu pun termasuk membantu orang ibadah haji. Dan insya Allah ta'awun itu tertawun dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan, insya Allah dianggap dia pun melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini jadi 10 awal Dzulhijjah itu adanya di bulan haji. Nah, sekarang apa keutamaan 10 awal Dzulhijjah itu? Keutamaannya ini banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Qur'an menggunakan apa? Bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini dalil tentang pentingnya 10 awal Dzulhijjah, tentang agungnya manfaat 10 awal Dzulhijjah. Allah berfirman wal fajar walayalin ashar, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Malam yang 10 ini memang ulama beda pendapat. Jadi ada 10 hari yang utama, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, ya kan? Nah, ada yang menafsirkan 3 itu, tapi yang rajih dari pendapat para ulama yang kuat itu 10 awal Dzulhijjah. Walaupun kalimatnya malam, itu malam bisa digunakan buat siang juga. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan tidak satu ulama dari kalangan salaf maupun khalaf mengatakan innaha asyru Dzulhijjah. Sesungguhnya itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ibnu Katsir mengatakan wa huwa shahih, itu pendapat yang benar dalam penafsiran walayalin ashar, demi malam yang 10, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi SAW juga bersaksi bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang nanti mulai sebentar lagi, bisa Jumat kalau 29 hari Dzulqa'dahnya, bisa Sabtu kalau genap 30 hari bulan Dzulqa'dahnya. Nabi bersaksi itu adalah hari yang terbaik, terafdol, paling utama dari hari-hari dunia. Ada hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Nabi mengatakan mamin ayamin, tidak ada beberapa hari al-amalus sholihu fihinna, beramal soleh pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi minhu, lebih dicintai kepada Allah dari itu, fi hadhil ayamil ashar, pada 10 hari ini. Qaulu, kata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah wa rasul, tidak pula berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, hatta jihad di jalan Allah pun kalah dengan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali laki-laki dia keluar khuruj, pergi berperang dengan dirinya, hartanya, dan tidak ada yang pulang sedikit pun dari itu semua, baru menyamai orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis lain mengatakan mamin amalin azka indallah, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah, wala azamu ajran, dan tidak lebih besar pahalanya selain daripada kebaikan yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat wal jihadu fi sabilillah, sama walal jihadu fi sabilillah, kecuali orang keluar dengan harta dan diri dan tidak ada yang pulang sedikit pun dari itu semua. Maknanya dikorbankan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis betul-betul anjuran untuk apa? Beramal soleh pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena kemuliaan zaman. Jadi memang waktunya pun mulia. Bagi seluruh negara, termasuk kita Indonesia, ini 10 awal Dzulhijjah termasuk hari-hari waktu-waktu yang utama dan mulia tempatnya bagi orang yang tinggal di sana. Kalau yang tinggal di Mekah, para jemaah haji, dia mendapati tempat-tempat yang utama, Masya Allah. Kenapa? Dia tinggal di Mekah, di Baitullah Al-Haram. Banyak tempat-tempat yang mulia. Maka kita diperintahkan pada hari-hari ini berbanyak apa? Tasbih, tahmid, takbir. Itu sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW mengatakan,
ma min ayamin a'zamu 'indallah wa la habu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah beramal padanya selain daripada beramal di hari-hari yang 10 pertama Dzulhijjah ini. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari itu tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbanyak zikir. Dan juga di 10 awal tersebut ada satu hari namanya hari Arafah. Itu hari Arafah, hari yang agung juga. Saat orang jemaah haji kumpul semua wukuf di Arafah. Dan kata Rasul, al-hajju Arafah. Haji ialah wukuf di Arafah. Orang haji kalau nggak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Yang mana apa? Arafah itu hari yang disaksikan. Bahkan Allah menyempurnakan agamanya pada hari Arafah. Turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ketika Rasul di Arafah. Dan juga puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Menghapuskan dosa 2 tahun. Dan pada 10 awal Dzulhijjah juga ada hari Nahar. 10 Dzulhijjahnya, hari menyembelih hewan kurban. Itu hari yang paling agung dalam 1 tahun secara mutlak. Itu hari haji akbar. Kenapa? Kumpul di hari itu semua amalan. Ada sholatnya, sholat Idul Adha, ya kan? Ada menyembelih hewan kurbannya, belum lagi orang ibadah hajinya. Tidak terkumpul kecuali di hari itu. Kumpul semua, ya kan? Ada udhiyah, menyembelih hewan kurban, dan ada ibadah haji. Jadi nas-nas ini semuanya menunjukkan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Dan ini lebih afdol daripada hari-hari yang lain dalam setahun tanpa terkecuali. Ini hari yang utama, bahkan lebih afdol daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Memang khilaf mana yang utama, 10 awal Dzulhijjah apa 10 akhir bulan Ramadan. Khilaf para ulama. Cuman kesimpulan itu yang bagus, kalau 10 awal Dzulhijjah yang utama adalah siang harinya, makanya sunnah puasa, ya kan, Arafah, wukuf siang hari, ya kan, menyembelih hewan kurban afdol siang hari. Nah, kalau untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang afdol itu adalah malamnya. Jadi kalau Ramadan malamnya, kenapa? Karena ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu. Jadi kesimpulannya kalau harinya yang afdal adalah 10 awal Dzulhijjah. Ada hari Arafah, hari Tarwiyah, begitu, Masya Allah. Jadi puasa di situ besar pahalanya. Malah ada ucapan ulama dulu itu, puasa sehari di 10 awal Dzulhijjah itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Beramal di hari-hari itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Ada hadis dari Anas juga dikatakan bahwasanya di 10 awal Dzulhijjah itu setiap hari itu sebanding dengan 1000 hari nilainya itu. Kalau hari Arafah sama dengan 10.000 hari nilainya. Ini pun ucapannya Auza'i sebagaimana riwayat Baihaqi. Telah sampai kepada saya bahwa saya beramal di hari itu seperti apa? Seperti orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, siangnya berpuasa, malamnya berjaga-jaga, qiyamul lail, ya kan? Kecuali kalau orang mati syahid, ya sudah, itu dimengalahkan, sama pahalanya seorang mati syahid. Wallahu taala alam. Nah, sekarang amal apa yang utama di bulan Dzulhijjah itu? Karena mendapati hari-hari tersebut adalah nikmat yang besar. Kalau kita masih hidup, diberi hidup oleh Allah di hari 10 awal Dzulhijjah, itu termasuk nikmat Allah yang besar kepada seorang hamba yang tidak akan mungkin orang bisa mengetahui nilainya kecuali orang-orang soleh yang rajin bangun malam, yang tahajud. Dia paham. Kalau kita orang-orang muslim yang awam ini kadang-kadang Masya Allah nggak paham. Minimal merasakanlah tentang nikmat yang besar daripada 10 awal Dzulhijjah dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Minimal dikhususkan ada amal lebih dalam ibadah kita, sungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk anugerah Allah juga kepada hambanya itu banyaknya jalan kebaikan, macam-macamnya jalan ketaatan.
ketaatan, ya kan, tujuannya supaya semangat orang muslim itu terjaga, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk amal yang afdol di 10 Dzulhijjah yang seharusnya kita jaga adalah yang pertama, hendaklah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi nanti mulai hari Jumat atau Sabtu. Kalau 30 hari bulan Dzulqa'dahnya mulai Sabtu sudah puasa, nggak ada masalah. 1 sampai 9 kan 10 hari raya, tidak boleh puasa haram. Sampai 9 saja, sampai Arafahnya saja. 1 sampai 9 atau semampu kita. Mau dipilih 1, 3 nggak apa-apa lah kalau mampunya gitu. Kalau bisa semua bagus, ya kalaupun diacak-acak tidak ada masalah. Karena puasa termasuk amal soleh, bahkan amal soleh yang paling afdol secara umum, karena Allah pun mengatakan as-saumuli wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu untukku dan saya akan membalasnya. Jadi nggak ada masalah, ya kan, walaupun bukan Senin Kemis itu sunnah puasa dari tanggal 1 9 hari bagus, ya kan, kalau kuat puasa. Terus yang kedua, khusus puasa Arafahnya, khusus hari 9-nya, karena dianggap hari Arafah ini tadi pahalanya hari yang ke-9 Dzulhijjah itu menghapuskan 2 tahun. Rasul mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukafira sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Puasa Arafah itu saya mengharapkan pahala kepada Allah, ia menghapuskan tahun yang sebelumnya dan dosa-dosa setahun yang setelahnya. Kalau puasa Asyura menghapuskan setahun sebelumnya, setahun saja. Jadi insya Allah dengan puasa sehari Allah hapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelum ini, ya kan, dan setahun setelahnya hanya dengan puasa. Tapi yang dimaksud menghapuskan dosa di sini hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar ya harus taubat, atau hak-hak seorang hamba. Kita pernah ngambil harta orang, tanah orang, barang orang, ya harus dikembalikan, harus minta maaf. Tapi kalau hanya dosa-dosa kecil, sengaja mau tidak disengaja, insya Allah akan dihapuskan oleh Allah, cukup dengan puasa Arafah. Dan Nabi puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada dari Hunaidah bin Khalid, dari isinya, dari sebagian istri Nabi berkata, karena Nabi SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura, dan 3 hari setiap bulan. Puasa Senin, awal Senin dari tiap bulan, puasa Kamis juga. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Nasai. Jadi Rasul puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi puasa ini tidak disunahkan untuk orang haji. Dalam mazhab Syafi'i itu fikih-fikihnya mengatakan makruh kalau orang yang dihaji sedang wukuf dia berpuasa. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk melaksanakan manasik. Tujuannya jangan puasa supaya jangan lemah, fisiknya jangan lemah ketika melaksanakan ketaatan yang diminta dalam haji. Bagi kita orang di luar haji sunnah, bagi yang haji nggak usah puasa, karena mereka punya amalan tersendiri yaitu wukuf, ya kan, wukuf di Arafah mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Maka mereka mah tidak usah, ya tinggal di Arafahnya saja sudah keutamaan. Allah dalam satu hadis qudsi Sahih Muslim itu kan ada satu hadis keutamaan hari Arafah, ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari yang Allah banyak memerdekakan hambanya dari neraka kecuali hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Ketika hari Arafah Allah itu mendekat, yadnu. Mendekat di sini bukan Allahnya turun dekat dengan jamaah haji gitu ya. Ya maksudnya yang dekat itu dekat rahmatnya, dekat kemuliaannya gitu. Bukan dekat zatnya, Allahnya. Summa yubahi bihim al malaikah. Kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, ma'aroda haula. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Akhirnya itu kata Allah. Jadi Allah ampuni mereka semuanya. Bahkan di hadis lain, riwayat Ibnu Hibban dan Hakim mengatakan innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Allah membanggakan orang-orang yang duduk di Arafah itu, ahli Arafah, kepada ahli langit.
Kata Allahnya, unduru ila ibadi ja'u sya'san gubro. Lihatlah kepada hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut acak-acakan dan berdebu. Dari mana mereka datang semua? Mereka wukuf di padang Arafah. Jadi orang jemaah haji punya amalan khusus, mereka berzikir dari zuhur sampai terbenam matahari, maka tidak sunnah puasa karena punya amal khusus, bahkan sholat pun dijamak, gitu kan. Kenapa? Karena kemuliaan Arafah tadi. Cukup mereka wukuf dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada amalan yang khusus di hari Arafah, yaitu berdoa. Berdoa di hari Arafah. Ini yang seyogianya diperhatikan juga oleh orang Islam. Walaupun kita ini nggak wukuf di sana, minimal ya kalau pas tanggal 9, pas waktu zuhur, asar, minimal asar sore lah. Ini hari-hari utama ikutan, ya kan? Di sini berzikirlah apa gitu, duduk berzikir, memperbanyak tasbih, tahlil, takbir dan sejenisnya, ataupun tadarruk, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena seutama-utama doa itu di hari Arafah. Ada hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik ucapan saya dan para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diperbanyak. Baca 100 kali, baca qulhu 100 kali, akan baca tasbihat, doa sama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Intinya mah kebanyakan doa Rasul pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baik kalimat, sebaik-baik zikir. Dan juga selanjutnya adalah amal di 10 Dzulhijjah ini memperbanyak zikir. Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka hendaklah berzikir kepada Allah pada hari-hari yang maklum. Berkata Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i dan jumhur ulama, yang dimaksud ayam ma'lumat adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berkata Imam Nawawi, ketahuilah disunahkan memperbanyak zikir pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini, tambahan atas yang lainnya. Bahkan disunahkan hal itu juga di hari Arafah, lebih lagi daripada hari-hari yang lain. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 diperbanyak, tanggal 9 lebih banyak lagi zikirnya, lebih banyak lagi. Jadi hendaklah seorang muslim kita ini betul-betul berusaha untuk bisa istifadah, mengambil faedah dari hari yang barokah ini, hari yang sangat agung ini, terutama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Dzulhijjah. Terserah mau istighfar, mau tasbih, zikir pagi sore, apa saja diperbanyak. Ya kan? Itu betul-betul disunahkan. Ya takbiran tidak ada masalah, ini dianjurkan juga. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih itu amal yang paling utama di 10 hari Dzulhijjah. Jadi menjaharkan di masjid, di rumah, di jalan, di mana saja menampakkan ibadah itu bagus, ya kan? Takbiran, ya takbiran. Karena Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tadi ayam ma'lumat ialah 10 awal Dzulhijjah. Ya cara takbirnya ya takbiran biasa. Kan ada 2 cara. Ada yang takbirnya 2 di hadis itu, ada yang 3. Semuanya benar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, ada masalah. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd, sama saja. 2 maupun 3 ada riwayatnya, ya kan? Ya umum di kita 3. Sudah, jangan cari-cari yang beda. Kalau yang 3 benar sesuai sunnah, ngapain cari-cari yang beda? Ya kan? Kalau memang awalnya 2 tidak ada masalah. Sini awalnya bayangkan takbirnya 3. Ini memang sudah jarang orang takbiran. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Sebetulnya dari awal pun sudah boleh. Jarang, tapi jarang dengar, ya kan? Minimal yang muqayyad itu kapan? Dari 5 hari. Ini yang beda antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Idul Fitri takbiran sebentar, dari terbenam matahari, bukan dari asar.
belum boleh takbiran asar itu. Masuk maghrib, Idul Fitri takbiran, sampai khotib naik mimbar, khotib turun mimbar, nggak boleh takbiran lagi. Cuma kalau di Idul Adha, dari subuh Arafah, tanggal 9 Arafah, subuhnya, mulai takbiran. Jadi sehari sebelum raya Idul Adha, sudah takbiran, selepas sholat, sampai akhir asar, hari tasyrik. Jadi Arafah, Idul Adha, tasyrik 11, 12, 13, asarnya itu terakhir takbir. Maksud maghrib sudah tidak ada takbiran. Itu yang boleh muqayyad, selepas sholat kita takbiran, atau yang mutlak kapan saja di mana saja di jalan kita takbiran. Minimal yang muqayyad, ulama yang muqayyad itu ya minimal di sholat kita takbiran untuk menghidupkan syiarnya bulan Dzulhijjah ini. Wallahu taala a'lam. Itu bagus juga menghidupkan sunnah, karena dari riwayat itu menghidupkan sunnah yang sudah mati, mungkin yang orang banyak sudah nggak mengamalkan, itu pahalanya besar. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mithla man 'amila biha min ghairi ayyanqus min ujri syai'a. Orang yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang sudah mati setelah saya, baginya pahala seperti orang yang beramal dengannya tanpa berkurang pahalanya sedikit pun. Selanjutnya amal yang utama ialah melaksanakan haji dan umroh. Ya, bagi yang haji sekarang, kalau sekarang kita nggak ada tasreh haji, nggak ada visa haji, ya repot juga. Karena berita Saudi kan sudah ketat. Orang haji tanpa visa haji, ya bakal apa? Ketat, denda sampai 10.000, ya sampai 25.000 real, deportasi 10 tahun nggak boleh masuk Saudi lagi, gitu kan? Karena ketat. Akan difatwakan ulama sana itu tidak sah haji orang yang tidak pakai tasreh, pakai visa haji. Jadi visa haji, visa ziarah pun, visa umroh tidak boleh, ya kan. Jadi pada bulan-bulan ini yang afdal ialah melaksanakan haji dan umroh. Karena umroh ke umroh menghapuskan dosa diantaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali hanya surga. Jadi beruntung ya, masya Allah, tahun ini bisa berangkat ibadah haji. Itu yang paling afdol yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Selanjutnya adalah zabul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ini pun termasuk amalan yang agung, ya kan? Tapi itu di akhir hari 10 hari yang pertama. Jadi tanggal 1 belum, nanti tanggal 10-nya. Setelah sholat baru menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha. Jadi hewan kurban Idul Adha ialah sesuatu yang disembelih sebagai wujud syukur kepada Allah, bentuk takarrub kepada Allah atas nikmat bisa hidup sampai lewatnya hari-hari Dzulhijjah. Syukuran sama Allah rasanya bisa hidup sampai 10 Dzulhijjah. Itu disyariatkan dengan kitab dan sunnah maupun ijma para ulama. Adapun Qur'annya jelas, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban, ya kan. Salat maksudnya salat Idul Adha, wanhar maksudnya sembelihlah unta, sembelih hewan kurban setelah salat tersebut. Rasul pun berkorban. Apa hukumnya? Ada berpendapat wajib, tapi jumhur ulama hanya sunnah saja. Sunnah saja, sangat-sangat dianjurkan bagi yang mampu untuk berkorban. Dan yang niat berkorban dari tanggal 1 sunnahnya untuk menahan, jangan memotong rambut dan kukunya, tidak boleh, ya kan. Ya, ini perintah saja. Kalaupun dia memotong lain sebagainya tidak ada masalah, tetap korbannya adalah sah. Hanya anjuran. Idza arada ahadukum ayyudhi, kalau salah seorang kalian ingin berkorban dan masuk, ya kan, 10 hilal Dzulhijjah tanggal 1, ya hari Jumat, hari Sabtu nih masuk, kita niat korban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Mungkin hikmahnya disamakan dengan orang yang sedang nusuk ibadah haji, ya kan. Nanti potong-potong boleh selepas motong hewan kurbannya. Ya kalaupun motong tetap korbannya sah, tidak berpengaruh. Dan anak istri boleh motong, tidak ada masalah. Hanya yang niat korbannya saja. Yang niat korbannya tidak boleh potong. Hukumnya ya tidak sampai tadi bikin sah korbannya, gitu kan. Anjuran. Jadi kayak mungkin orang haji tadi disamakan.
Dan barang-barang mungkin kan untuk bebas daripada api neraka. Jadi nanti badan dia itu setelah hewan kurban kan diterima oleh Allah, ada kebebasan daripada api neraka, maka tubuhnya pun insya Allah sama, bebas daripada, makanya jangan ada yang dipotong sebelumnya. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkorban itu jelas banyak hadisnya. Rasul sendiri dari Aisyah radhiyallahu anha berkorban, amaro bikabshin akron, Rasul menyuruh dengan kibas yang bertanduk. Jadi emang korban bagusnya yang bertanduk, jantan. Tapi kalaupun perempuan boleh, betina itu boleh, lagi hamil pun boleh, cuman jangan sampai mengurangi daging. Kalau sampai mengurangi daging itu ya tidak sah. Makanya yang cacat-cacat itu kan yang kurus nggak ada dagingnya, yang sakit-sakitan, yang pincang, ataupun yang apa, karena cicak gitu kan, karena ada cacat, Allah tidak terima, tidak sah korban seperti itu. Rasul pilih yang bertanduk, ini yang paling bagusnya. Yang jatuh fi sawat, berjalan pun di hitam, berdiri pun di hitam, wayandur fi sawat, melihat kepada yang hitam. Maksudnya kambingnya rata-rata memang warnanya putih, cuman di daerah mata ada hitam-hitamnya, daerah kaki pun sama ada hitam-hitamnya gitu. Walaupun yang lainnya adalah putih. Dan kata Rasulullah, Aisyah, kemarikan pisaunya. Nah, terus ketika dikasihkan kata Nabi, diasah dengan batu. Dilakukan sama Aisyah, kemudian Rasul ambil pisaunya dan beliau membaringkan kambing itu, beliau menyembelih dengan sendiri dan membaca Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa duhabihi. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah ini korban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Itu dalil oleh para ulama tentang nyampainya pahala sama orang mati. Kenapa? Ya Allah terimalah dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ya, walaupun keluarga Muhammad nggak korban, istrinya yang udah meninggal, Khadijah, mamanya Hamzah, maka apa? Dia mendapatkan korban Nabi. Mananya apa? Pahala korbannya Nabi nyampe kepada mereka. Itu dalil bolehnya korban untuk orang mati. Walaupun terjadi khilaf para ulama, harus ada wasiat. Tanpa wasiat pun tidak ada masalah. Sebenarnya sampai pahala orang hidup kepada orang mati. Dan umat Muhammad, di umat Muhammad yang belum berkorban pun, insya Allah dapatkan pahala korbannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu doanya, doa berkorban. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya, kita memin fulan, bin fulan begitu. Ya, itu masalah korban, ibadah yang dianjurkan pada 10 terakhirnya Dzulhijjah. Dan selanjutnya adalah taubat nasuha. Ini pun dianjurkan di bulan ini kita memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan maksiat, meninggalkan semua dosa-dosa. Jadi taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah, baik lahir maupun batin, dan menyesali apa-apa yang telah lalu, dan meninggalkan juga seketika. Jangan masih berbuat dosa dan berniat tidak mengulang perbuatan dosa tersebut dan istiqomah di atas al-haq dengan melakukan apa yang Allah cintai. Jadi hari-hari yang utama ini jangan dikotori dengan dosa-dosa, karena merusak kehormatan bulan Dzulhijjah itu dosanya besar. Orang beramal soleh di hari yang utama gede pahalanya, tapi dia pun berbuat dosa, merusak kehormatannya, dosanya gede juga, besar juga. Maka dijaga, ya kan? Maka kita harus niat bertobat kepada Allah. Insya Allah kalau kita sering bertobat, beristighfar, kita menjadi orang yang sukses, beruntung, atau bahagia. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Adapun yang mau bertobat, yang mau beramal soleh, semoga dia menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kita semangat di musim-musim kebaikan ini untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan juga dosa-dosa. Jangan merusak kehormatan bulan Dzulhijjah ini dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada masalah memperbanyak amal-amal yang lain. Amal itu banyak, amal soleh itu banyak, tidak hanya batas puasa, ya sodako amal soleh, amal ma'ruf pun amal soleh, baca Quran, ya kan, zikir tadi sudah disebut. Zikir yang paling utama ialah baca Quran, bakti sama orang tua, silaturahmi, ya kan, banyak jalan-jalan kebaikan, banyak jalan-jalan
ketaatan. Apapun amal soleh kita niat perbanyak di bulan Dzulhijjah, ya kan? Ya di bulan apapun harus berbuat amal soleh. Tapi untuk mulai hari Jumat atau Sabtu ini, karena memang ada kelebihan khusus, kayak gitu di Ramadan lah, kan baca Quran dilebihkan, masya Allah, sampai itikaf di masjid, tidur di masjid, ya begadang-gadang tidak tidur malam. Demi apa? Mencari malam qadar. Maka di 10 awal bulan Dzulhijjah juga ini hari-hari sangat utama. Ada hari Arafah, ada hari Tarwiyah, yang juga beramal soleh, puasa, baca Quran, amal apa saja kita lakukan karena nilainya ini sama dengan orang berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan 10 hari awal ini dengan amal soleh. Ya, 9 hari kita puasa sebentar, rayaan baru hari makan minum, habis hari nahar ayamu tasyrik. Yang kata Rasul, ayamu tasyrik ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan dan minum dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haram puasa. Tanggal 10 haram puasa, 11, 12, 13 haram berpuasa. Itu hari makan minum karena masih boleh berkorban. Yang kuat korban itu memang afdolnya tanggal 10-nya, tapi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Wallahu taala a'lam. Jadi intinya Dzulhijjah itu utama. Kenapa? Karena berkumpul semua amalan. Puasanya ada, zikirnya ada, sholatnya ada, ya kan, menyembelih hewan kurbannya ada, ditambah haji. Plus haji pun banyak amal-amalan. Karena kumpulnya beberapa amalan di bulan Dzulhijjah itu yang membuat mulia, ya kan, bulan Dzulhijjah. Belum lagi ada hari Arafahnya, masya Allah, ketika jemaah haji jutaan manusia mereka wukuf, ya kan, di padang Arafah. Ini termasuk kelebihan daripada bulan Dzulhijjah. Wallahu taala.